Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok dari kelas C ingin menjelaskan tentang tahap pembuatan poligon suatu proyek. Untuk anggotanya sendiri itu ada saya, yaitu Anita Putri Hapsari dengan NIM D100210155 dan teman saya Riki Teknika dengan NIM D100210156. Untuk selanjutnya, yang kita ambil itu tempatnya ada di Rumah Sakit Mata Solo. Untuk alamat dari Rumah Sakit Mata Solo sendiri itu ada di Jalan Adi Sucipto, nomor 169, Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57145. Nah, letaknya itu bisa dilihat di gambar sendiri. Di situ Rumah Sakit Mata Solo. Yang selanjutnya ada cara untuk menentukan titik-titik poligon. Nah, yang pertama itu ada tidak terlalu banyak sudut yang akan digunakan. Jadi, jangan terlalu mencari banyak sudut ketika sedang melakukan praktikum tersebut. Nah, yang kedua itu ada jarak untuk dua titik itu diusahakan sama. Yang ketiga, diusahakan tidak membentuk sudut lancip. Yang keempat, penempatan titik memudahkan dalam membidik objek yang mudah untuk dilihat. Yang kelima atau yang terakhir adalah penempatan titik itu diusahakan di samping objek yang mudah untuk dilihat. Yang selanjutnya, letak-letak titik poligon. Bisa dilihat di gambar. Untuk benchmark sendiri, kami menentukan di situ. Ini adalah titik-titik yang sudah kelompok kami tentukan. Untuk benchmark ada di sini, kemudian ada CP1, kemudian CP2, dan ada CP3. Selanjutnya adalah alat-alat yang kami gunakan untuk melakukan praktikum. Alatnya yang pertama adalah teodolit. Nah, teodolit itu alat ukur untuk mengukur sudut dalam bidang horizontal maupun vertikal. Gambar dari teodolit itu bisa dilihat di samping. Begitu penampakan dari teodolit. Kemudian ada waterpass. Nah, waterpass ini sebenarnya sama, yaitu untuk mengukur sudut. Namun ini hanya bisa dilakukan secara horizontal. Untuk waterpass sendiri hanya bisa dilakukan secara horizontal atau mendatar. Nah, berbeda dengan teodolit yang dia bisa mengukur sudut baik secara horizontal maupun vertikal, baik secara mendatar maupun tegak. Nah, untuk teodolit sendiri itu lebih detail karena dia bisa menentukan koordinat sampai sekon juga. Yang selanjutnya ada bak ukur. Nah, untuk bak ukur sendiri ini alat bantu yang bertujuan untuk mencari beda tinggi antara dua titik. Ini alat bantu dalam pengukuran waterpass atau teodolit. Jadi dia bisa membantu untuk mencari beda tinggi antara dua titik. Selanjutnya ada kompas. Nah, kompas tentunya untuk menentukan arah mata angin. Namun pada praktikum ini bisa kompas digunakan untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara. Nah, apabila tidak ada kompas seperti yang gambar di samping ini adalah kompas tangan atau kompas yang biasa digunakan untuk penjelajahan. Kita bisa menggunakan opsi lain seperti kompas yang ada pada jam tangan atau kompas yang berbentuk seperti ini. Dan kalau memang benar-benar tidak ada, bisa menggunakan kompas dari HP. Yang selanjutnya ada statif atau tripod. Nah, statif ini tempat dudukan alat atau alat untuk menstabilkan teodolit maupun waterpass. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riki Teknika.
Saya di sini akan menjelaskan mengenai data-data apa saja yang akan dicari ketika melakukan pengukuran poligon. Kemudian menjelaskan juga tahapan bagaimana cara mencari data tersebut ketika di lapangan nanti. Langsung saja kita mulai. Untuk data-data yang dicari sendiri, ada benang tengah. Ada benang tengah, tapi benang tengah ini nanti bisa didapatkan dari hasil perhitungan nanti. Jadi di lapangan nanti yang perlu dicari hanya benang atas, benang bawah, kemudian ada jarak juga, jarak tapi bisa dicari juga nanti setelah mengetahui benang atas sama benang bawah. Kemudian ada pembacaan sudut dalam, sudut luar, azimut, dan sudut vertikalnya. Untuk sudut vertikal sendiri bisa dibuat 90 derajat saja. Jadi akan 90 derajat seterusnya. Kemudian untuk sudut dalam sama sudut luar ini bisa mencari salah satu saja. Nanti bisa ketemu, untuk misal nanti di lapangan kita mencari sudut luar, sudut dalamnya nanti bisa kita lakukan lewat perhitungan saja. Untuk azimut sendiri, ini juga nanti dicari di lapangan. Dan yang berikutnya, cara pengambilan datanya seperti apa? Untuk cara pengambilan datanya sendiri, kita mulai dari azimut. Untuk azimut sendiri, diambil dari benchmark terlebih dahulu. Kita mulai dari benchmark. Yang pertama kita setting dulu pesawat kita atau alat teodolit kita ke arah utara. Kita set 0 ke arah sana. Kemudian setelah di set 0 ke arah utara, eh, ada teman kita yang memegang bak ukur di titik selanjutnya. Di titik selanjutnya ini, kemudian kita memutar pesawatnya tersebut ke arah titik selanjutnya. Nah, setelah itu kita dapatkan azimutnya. Untuk titik-titik berikutnya juga sama, cara perhitungannya seperti itu, namun bisa juga dilakukan lewat perhitungan. Jadi nanti hanya menggunakan satu azimut ini saja, berpatokan pada azimut ini saja, nanti yang lainnya bisa dicari lewat perhitungan. Kemudian yang berikutnya untuk mencari sudut dalam. Mencari sudut dalam gimana? Untuk mencari sudut dalam, kita misal di CP1, di checkpoint 1, cari sudut dalam ini, kita perlu set 0 dulu ke arah sudut sebelumnya. Di mana sudut sebelumnya di sini adalah BM, benchmark kita, sudut sebelumnya di sini. Kemudian karena ini berputarnya searah jarum jam, jadi kita putar ke sana, nanti bakalan dapat sudut luarnya. Nah, sudut luarnya itu tinggal kita kurangi aja dengan 360. Jadi 360 dikurangi sudut luar ini, kita akan mendapatkan sudut dalam ini. Atau bisa juga sebenarnya memutar langsung dari ini, setelah di set 0 ke arah titik sebelumnya, bisa langsung kita putar ke kiri ke arah titik selanjutnya. Gitu. Untuk titik-titik berikutnya juga sama seperti itu. Kemudian yang berikutnya menentukan jarak antar titik. Untuk menentukan jarak antar titik ini gimana? Untuk menentukan jarak antar titik ini sebenarnya cukup mudah, dilakukan dengan menentukan benang tengah tadi dulu, benang atas sama benang bawah. Jadi poligonnya dari sini kita tembak ke sana, kita ukur benang atas sama benang bawahnya berapa, kemudian tinggal dikurangi benang atas kurang benang bawah, kemudian dikali 100. Seperti itu. Ada juga tadi sudah dituliskan di rumusnya, ini benang atas kurang benang bawah dikalikan dengan 100. Kemudian yang terakhir, mencari pengipasan. Pengipasan ini berguna untuk apa? Pengipasan ini berguna untuk mengetahui lokasi sekitar kita, lokasi di lapangan. Lokasi di lapangan itu seperti apa sih? Nah, itu digunakan pengipasan ini. Pengipasan ini gimana caranya? Pengipasan ini misal
saya contohkan dari benchmark ini, pesawat kita ada posisinya di benchmark ini, kemudian, kita mau mengipas gedung ini agar terlihat nanti di, penggambarannya, di CAD nanti misal. Jadi kita tinggal kipas aja, ada teman kita yang di sini mungkin, kita kipas ke sini, kemudian nanti kita bidik lagi ke sini. Nah, kemudian untuk titik sini kan tidak bisa kita kipas dari titik benchmark ini, kita pindah, misal kita pindah, kita mau kipas di sini dulu deh, mau kipas di sini, tapi nggak bisa, udah kita pindah aja dulu ke CP, checkpoint 1, kita tembak lagi ke sini, kita ukur lagi menggunakan theodolitnya, dan yang di sini juga bisa kita pastikan juga apakah sama dengan di sini apa enggak. Nah, titik-titik berikutnya juga seperti itu, jadi nanti di CAD, di penggambarannya bakalan terlihat ada gedung apa di situ. Terus misal kita mau gambar ini, ada bangunan-bangunan kecil di sini, ini kan bisa kita kipas juga, kita bisa kipas dari titik CP3, pesawatnya bisa kita taruh di sini, kemudian kita tembak ke arah sana, ke arah sini, berhubung di sini tidak bisa, kita tembak dari CP2, pindahkan alatnya ke sini, dan kita tembak ke sini, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang benar atau kurang baik. Sekian dari kami, terima kasih.